3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, gimana kabarnya pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat Bapak. Ya, terima kasih. Saya senang sekali. Saya Muhammad Jazari dari SMA Negeri 1 Karanggede. Senang sekali bisa bersamai Bapak Ibu sekalian di diskusi ini. Hari ini tema yang akan kita angkat adalah peran guru sebagai fasilitator pembelajaran dalam rangka untuk menuju merdeka belajar. Bapak sekalian, izinkan saya untuk share screen materi. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke, baik. Sudah Pak. Jadi kenapa peran guru sebagai fasilitator ini penting, terutama dalam rangka transformasi merdeka belajar. Bapak Ibu sekalian, untuk suksesnya merdeka belajar ini tidak akan terlepas dari peran sebagai guru, karena nanti implementasinya adalah banyak terjadi di dalam ruang-ruang pembelajaran. Sebagaimana yang pernah kita ketahui Bapak Ibu sekalian, merdeka itu memiliki 3 makna. Yang pertama, tidak hidup dalam tekanan. Artinya kita berharap anak-anak kita ini memiliki kesadaran sendiri untuk belajar. Yang kedua, dia mampu tegak berdiri sesuai dengan kemampuannya sendiri. Artinya kita berharap anak-anak bisa belajar secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Serta yang ketiga, memiliki keterampilan hidup secara teratur. Artinya kita berharap dengan merdeka belajar, anak-anak memiliki keterampilan belajar sehingga dia tahu bagaimana caranya belajar sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, nanti aturan diskusi, pastikan Bapak Ibu sudah mempelajari artikel yang sudah kami sampaikan. Yang kedua, berpikiran terbuka. Kemudian kita berharap semuanya respon, kemudian bisa menyampaikan pandangan. Kemudian nanti yang mengatur pola diskusi ini adalah instruktur. Bapak Ibu ketika ingin menyampaikan pendapat nanti bisa mengacungkan jari atau raise hand. Bapak Ibu sekalian, untuk mempermudah teknik diskusi kita, kira-kira ini yang akan nanti kita selesaikan. Yang pertama, apa makna fasilitasi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa perbedaan mendasar antara fasilitator dengan presenter atau trainer? Atau ini nanti bisa jadi satu. Yang ketiga adalah bagaimana tips menjadi fasilitator pembelajaran yang baik agar menjadi guru yang keren. Sebagai sarana pembelajaran kita pakai Jamboard Bapak Ibu sekalian. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah. Jamboard. Sudah nggak? Monggo. Yang pertama, apa makna fasilitasi dalam pembelajaran menurut Bapak Ibu? Satu kata saja, nggak usah banyak-banyak. Satu kata saja. Ya, makna fasilitasi dalam pembelajaran, satu kata yang ini mungkin bisa membedakan antara presenter, antara trainer, dan lain sebagainya. Pak Wiranto, oke, sudah masuk. Pemberdayaan, oke, terima kasih Pak Wir. Kemudian Bu Mahar, pendampingan, oke, keren juga ini Bu Mahar. Masih ditunggu Pak Khair, Bu Siti, dan Bu Ida, oke, partisipasi, keren juga Bu Ida. Pak Khair membimbing. Kemudian Bu Sitri Mudrikah, pemecahan masalah. Oke, pemberdayaan, membimbing, mendamping, partisipasi. Ya, mungkin kita coba urutkan ya. Ini hampir sama ini. Oke, silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk menyampaikan pandangannya, bisa raise hand atau angkat tangan.
Oke, Bu Mahar dulu. Silakan Bu Mahar. Apa yang dimaksud dengan pendampingan, Bu Mahar? Ya, jadi sebagai seorang guru kita bisa memberikan pendampingan kepada peserta didik kita sehingga kita bisa mengetahui tentang kompetensi apa saja yang harus dia kembangkan, dan pendampingan ini pun juga menyebabkan anak itu tidak tertekan, seperti itu Pak Zazari. Oke, berarti sama dengan prinsip Merdeka Belajar yang pertama ya, pendampingan. Jadi beda dengan presenter ya Bu ya, yang hanya menyampaikan atau mungkin trainer gitu ya. Oke, kemudian ada Pak Khair hampir sama dengan Bu Mahar, kemudian Bu Siti Mudrikah, monggo Bu. Iya, di sini makna fasilitasi dalam pembelajaran adalah guru adalah sebagai pemecah masalah, di mana banyak sekali masalah-masalah di kelas yang harus kita selesaikan. Disinilah fasilitasi guru berperan penting dalam pemecahan masalah tersebut. Terima kasih. Oke, bagus. Pemecahan masalah ya. Kemudian antara Pak Wiranto dan Bu Ida mungkin ada yang mau berpartisipasi, ini hampir sama, ini pemberdayaan dan partisipasi, monggo. Bu Ida mungkin, monggo Bu Ida. Oke, Pak. Menurut saya begini Pak, jadi dalam memfasilitasi siswa, jadi guru itu kan memang memiliki tugas sebagai fasilitator. Nah, di dalam fasilitasi itu guru tidak harus mengajak siswa. Jadi ada partisipasi siswa di dalam fasilitasi tersebut. Demikian Pak. Oke. Jadi mengajak siswa ya, bersama-sama dengan siswa, kira-kira begitu, sehingga siswa aktif berpartisipasi. Baik Bapak Ibu sekalian, monggo nanti kita simpulkan bersama, prinsipnya fasilitasi itu lebih dari sekedar presenter ataupun trainer, kira-kira begitu. Kemudian kita masuk ke jambot kedua, Bapak Ibu. Nah, bagaimana, ini guru-guru hebat semuanya, ini bagaimana tip menjadi fasilitator pembelajaran yang baik agar menjadi guru yang keren. Tadi sudah kata fasilitasi sudah kita dapatkan. Nah, kemudian bagaimana tip-tip sederhana menjadi fasilitator yang baik dalam proses pembelajaran kita. Monggo bisa ditulis. Oke, Bu Mahar bersahabat. Pak Wir mendampingi, menjadi pendamping dan teman. Keren, hampir sama. Oke. Bersahabat juga Pak Khair. Monggo ditunggu Bu Siti sama Bu Ida. Sharing. Bu Ida sharing. Sharing itu ya bisa sendiri. Oke. Di kolom chat ya, ini jambornya agak bermasalah. Oh ya, kita bantu Bu. Apa Bu? Menyenangkan Pak. Menyenangkan ya. Oke, menyenangkan. Sebentar. Menyenangkan. Sudah itu Pak Jas. Oh sudah ya, oke. Bentar. Oh iya, Bu Siti menyenangkan. Oke, menyenangkan. Mungkin bisa ditambah Bapak Ibu. Jadi tip-tip yang praktis, lebih praktis kira-kira begitu, biar kita lebih mudah untuk memahaminya. Selain dari yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Penguasaan materi mungkin bisa? Pak Jas. Boleh, Materi. ditulis saja Ibu, boleh. Pak Khair minta tolong dituliskan ya, ini jabatnya bermasalah. Oke. Apa Bu? Penguasaan materi. Sudah. Oke, sudah ya penguasaan materi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu mungkin kita minta pendapatnya, terutama bagi tadi yang belum sempat berpendapat, monggo bisa mengacungkan tangannya. Monggo. Oke, Pak Khair, silakan Pak Khair. Baik Pak Jas, terima kasih atas kesempatan waktunya. Menurut saya bersahabat dengan anak itu menjadi salah satu kiat
menjalin kedekatan secara emosi antara guru dengan siswa, sehingga dengan kedekatan inilah nanti anak tidak ada batasan-batasan antara ini guru, antara ini siswa dan seterusnya begitu. Jadi kondisinya lebih rileks, lebih enjoy dan memerdekakan anak-anak. Gitu Pak Jas. Oke, bersahabat, dekat dengan anak ya, sehingga anak-anak merasa nyaman, tenang dan lain sebagainya. Baik, bagus. Kemudian Pak Wir nih menjadi pendamping dan teman, hampir sama ya dengan bersahabat ya. Ini Bu Siti, penugasan materi, maksudnya gimana Bu Siti? Penguasaan materi ya, penguasaan materi. Ya. Untuk menjadi fasilitator yang baik, yang keren, itu harus pertama adalah penguasaan materi. Ketika fasilitator tidak menguasai materi, maka tidak akan bisa menyampaikan ke pesertanya dengan baik. Begitu Pak Jas. Oke, terima kasih. Harus pede ya, memastikan anak-anak percaya dengan kita karena kita menguasai materi. Kemudian Bu Idawati sharing, apa yang dimaksud dengan sharing ini? Ya Pak, begini, tadi seperti yang saya sampaikan pertama tadi tentang partisipasi, jadi kita dalam kegiatan fasilitasi itu, kita melakukan sharing dengan anak-anak, tidak menguasai forum, jadi kita sharing seperti kita berdiskusi. Ya, oke, jadi hampir semuanya anak kita minta pandangannya, pendapatnya gitu ya, kemudian nanti kita minta untuk menyimpulkan sendiri apa yang mereka pelajari, begitu nggih Bu Ida ya? Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu luar biasa, ini banyak sekali tip-tip dari Bapak Ibu sekalian. Saya kalau boleh nambahkan satu saja, Bapak Ibu biasanya yang menyebabkan anak-anak jenuh di sekolah, di kelas itu karena apa? Model pembelajarannya biasanya pakai apa kira-kira? Yang umumnya anak-anak jadi jenuh. Ceramah, betul. Bapak Ibu, kalau selama ini anak-anak bosan karena ceramah, maka berusahalah untuk supaya kita menjadi fasilitator yang baik adalah untuk menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Ceramah boleh, tetapi tidak harus melulu dengan ceramah. Bapak-Ibu sekalian, oke, saya kira ini saja beberapa hal yang perlu kita diskusikan di hari ini. Tadi makna fasilitasi sudah, kemudian yang kedua terkait dengan tips sederhana. Mungkin hari ini yang belum berbicara Pak Wir, minta tolong mungkin Pak Wir bisa menyimpulkan beberapa tips sederhana untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang baik. Monggo Pak Wir. Terima kasih Bapak. Jadi menurut saya kesimpulan secara umum sebagai fasilitator yang baik kita harus bisa menjadi segalanya di mata guru penggerak, baik sebagai pendamping, sebagai teman. Intinya kita bisa menjawab semua persoalan yang dirasakan oleh guru penggerak. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Wir. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi sudah disimpulkan oleh Pak Wir. Jadi kita simpulkan penguatan ya, yang pertama bahwa fasilitasi itu sekali lagi lebih dari sekedar presenter ataupun trainer. Jadi dia harus membersamai, ya, mendampingi, mempermudah anak dalam proses pembelajaran. Kemudian beberapa tip yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan, yang bagaimana menjadi fasilitator yang baik dalam pembelajaran. Yang pertama, hindari untuk menggunakan metode ceramah. Jadi pakai metode-metode yang bervariasi. Tadi juga sudah didiskusikan bahwa hindari untuk menyimpulkan sendiri, tetapi simpulkan bersama-sama dengan anak-anak. Kemudian yang ketiga, berilah kesempatan semua peserta didik untuk berbicara. Jangan biarkan mereka atau peserta didik tertentu saja yang aktif dominan. Kemudian yang keempat, rencanakan kegiatan pembelajaran dengan matang, termasuk medianya. Kemudian 5, langkah pembelajaran harus jelas, jangan terlalu banyak jeda dan tidak perlu. Yang keenam, fokus terhadap materi pelajaran, jangan terlalu melebar topiknya. Yang ketujuh, itu tadi dari Bu Siti, kuasai materi pembelajaran dengan baik. Bapak Ibu sekalian, demikian diskusi kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa membersamai teman-teman semuanya. Ada luar biasa inspirasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jas. Terima kasih Mas.